Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kali ini kita akan membahas tentang aqsamul kalam, yaitu bagian-bagian yang ada di dalam kalam. Oke. Karena pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas definisi kalam dan pengertian kalam, lalu contoh-contohnya. Di sana kita telah menjelaskan dengan detail, dan pada kali ini kita akan menjelaskan tentang bagian-bagian yang ada di dalam kalam itu. Maksudnya apa? Jadi kalau kita mendengar suatu kalimat, contohnya doroba aliyun muhammadan. Doroba itu apa? Oke, doroba itu apa sih? Dan aliyun itu tuh apa sih? Dan Muhammad itu apa sih? Contohnya lagi, ana ajlisu alal maktabi. Ana itu apa? Dan ajlisu itu apa? Oke. Dan ala itu apa sih? Dan maktab itu apa? Nah, itu yang akan kita pelajari dalam pertemuan kali ini. Oke, jadi aqsamul kalam itu ada 3. Yang pertama adalah isim, lalu fi'il, yang ketiga adalah harf. Oke, 3 komponen ini, 3 bahan ini yang sering, bukan hanya sering, yang digunakan untuk membentuk kalimat yang sempurna dalam bahasa Arab. Oke, jikalau kita mendengar contohnya doroba Muhammadun aliyan, kita ambil contoh yang ini lagi ya. Doroba itu masuk yang mana? Doroba itu masuk fi'il, isim atau harf. Oke. Lalu Muhammad itu masuk apa? Isim, fi'il atau harf, dan seterusnya. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan kali ini. Baik, yang pertama adalah ismun. Oke, apa itu ismun? Di sini dijelaskan kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha wa lam taqtarin bi zamanin wad'an. Contohnya baitun, kitabun, manzilun, masjidun, maktabun, kursiyun, rijlun, madrasatun. Sekarang kita artikan. Ismun kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha adalah suatu kalimat yang menunjukkan kepada makna, yang maknanya itu menunjukkan pada diri kalimat itu sendiri, bukan yang lain. Walam taqtarin bi zamanin wad'an, dan tidak terikat dengan suatu waktu. Maksudnya adalah ini, kita ambil contohnya ya. Baitun. Baitun artinya apa? Baitun artinya ya kembali kepada kalimat itu sendiri. Oke. Begitu juga kitabun, artinya yang kembali kepada mana kalimat itu sendiri. Juga manzilun, artinya juga adalah kembali ke kalimat itu sendiri. Ini adalah makna dari isim. Kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha wa lam taqtarin bi zamanin wad'an. Contoh yang lain, masjidun artinya apa? Masjid artinya ya kembali kepada makna masjid itu. Maktabun artinya kembali kepada makna maktab itu sendiri, dan seterusnya. Demikianlah makna dari ismun. Ini adalah komponen yang pertama. Dan kita lanjut kepada bagian yang kedua. Lalu ada fi'lun. Apa itu? Kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha wa iktaranat bi zamanin wad'an. Fa in dallat tilkal kalimah ala zamanin madhi fa hiya al-fi'lul madhi. Contohnya jalasa, doroba, kataba, masya, qala, rawa. Fi'l adalah kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha. Seperti yang tadi, kalimat yang menunjukkan kepada makna yang ada di dalam kalimat itu sendiri. Nah, bedanya adalah waqtaranat bi zamanin wad'an. Yang fi'il ini adalah itu terikat dengan waktu. Oke. Lalu lanjutannya adalah fa in dallat tilkal kalimah ala zamanin madhi fa hiya al-fi'lul madhi. Dan apabila makna dari kalimat itu menunjukkan kepada arti, kepada waktu yang telah lampau, maka itu disebut sebagai fi'lul madhi. Di sini contohnya adalah jalasa. Artinya apa? Dia telah duduk. Doroba, dia telah memukul. Kataba, dia telah menulis.
Kalau kita buat contoh, kita membuat kalimat, kita gabungkan dengan isim yang tadi, itu adalah contohnya ya, jalasa Muhammadun. Jalasa itu fi'il madhi karena telah lampau. Lalu Muhammadun itu apa? Muhammadun itu isim. Karena apa? Karena makna Muhammadun itu kembali kepada Muhammadun itu sendiri. Oke, sampai di sini bisa dipahami tentang masalah fi'il ini. Maksudnya adalah fi'il madhi. Oke. Dan untuk pembahasan fi'il ini belum selesai sampai sekarang. Belum selesai sampai di sini. Masih ada lanjutannya. Oke, kita lanjutkan. Wa in tallat ala zamanin tahtamilul hal wal istiqbal, ini kurang lam ya. Fahiyal fi'lul mudhari, maka itu dinamakan sebagai fi'lul mudhari. Contohnya adalah yadribu, yajlisu, yakumu, yasiru, yanamu. Ini contoh-contoh di sini cuma adalah fi'lul mudhari. Nah, artinya bagaimana? Nah, mari kita artikan. Wa in dallat, dan apabila kalimat itu menunjukkan ala zamanin, atas waktu, kepada waktu, tahtamilul hal, yang memungkinkan al-hal, yaitu sekarang atau di waktu sekarang, wal istiqbal atau di waktu yang akan datang, fahiyal fi'lul mudhari, maka itu dinamakan fi'lul mudhari. Jadi kalau ada kalimat kata kerja dalam bahasa Arab yang bermaknakan waktunya itu sekarang atau yang akan datang, itu namanya fi'lul mudhari. Contohnya adalah yadribu, yajlisu, yakumu, yasiru, yanamu. Ini semua adalah fi'lul mudhari. Nah, kita coba buat contoh. Yajlisu aliyun, Ali sedang duduk. Oke, atau juga bisa Ali akan duduk. Ya, mungkin bisa dipahami, bisa ya, insya Allah mudah ya. Oke, insya Allah bisa dipahami. Kita lanjut kepada penjelasan setelahnya, kepada penjelasan lanjutan. Wa in dallat ala talab syai'in fil mustaqbal fahiyal fi'lul amru. Contoh, idhab, ijlis, uktub, kum, sir. Atau ini salah ya. Ini maksudnya adalah imshi atau nim. Nah, sekarang kita artikan. Wa in dallat, dan apabila kalimat itu menunjukkan ala talabi syai', yaitu kepada meminta sesuatu atau tuntutan kepada suatu hal, fil mustaqbal, di masa yang akan datang, fahiyal fi'lul amru. Maksudnya adalah jikalau ada suatu kalimat yaitu bentuknya adalah perintah dari kata kerja, itu namanya kalau dalam bahasa adalah fi'lul amri. Contohnya adalah idhab. Artinya apa? Ini kita disuruh untuk apa? Disuruh untuk dhahaba yadhabu, artinya adalah pergi. Idhab artinya adalah pergilah, kamu pergilah. Atau ijlis, kita disuruh untuk jalasa yajlisu, artinya apa? Duduk. Berarti kita disuruh untuk duduk. Begitu juga seterusnya. Uktub, kita disuruh untuk apa? Kata bayak tubuh, menulis. Berarti kita disuruh untuk menulis. Nah, itu masuk dalam, itulah maksud yang ada dalam wa in dalat ala talabi syai'in, menuntut suatu hal, suatu perkara, fil mustaqbal, di suatu yang akan datang. Fahiyal fi'lul amru, itu adalah fi'il amr. Oke, isim dan fi'il sudah. Sekarang yang terakhir adalah harfun. Ini yang terakhir, oke? Yaitu kalimatun dalat ala makna fi ghairiha. Ini fi ghairiha ya. Sorry, ini saya salah nulis terus ya. Oke, ini saya benarkan dulu. Oke. Ya, artinya adalah harfun adalah kalimatun dalat, kalimat yang menunjukkan ala makna, kepada makna, fi ghairiha, yang makna itu selain dari kalimat itu sendiri. Oke, contohnya adalah ba, kaf, lam, an, min. Oke. Jadi bi ini maknanya selain dari bi ini, tergantung kalimat yang menyertainya atau isim-isim atau fi'il yang menyertainya. Baik, di sini saya contohkan askunu bika fil baiti. Oke, lalu bawahnya ada
askunu bil madinati. Di sini harf bi atau kalimat bi. Di sini maknanya beda. Kenapa? Karena isim dan fi'ilnya yang menyertainya itu berbeda, atau kalimat yang menyertainya itu berbeda, maka artinya juga akan berbeda. Kita lihat contoh yang pertama, askunu bika fil baiti. Di sini artinya adalah saya tinggal denganmu di rumah ini. Makna bi di sini diartikan dengan. Oke? Askunu bika fil baiti. Lalu yang kedua ada askunu bil madinati. Artinya adalah saya tinggal. Oke, askun artinya adalah saya tinggal. Ini fi'il ya, fi'il mudhari. Saya sedang tinggal, atau bisa diartikan saya akan tinggal bil madinati. Bi ini harf. Seperti yang saya katakan tadi, makna harf itu maknanya selain dari makna kalimat itu, artinya di luar kalimat itu, tergantung isim dan kalimat yang menyertainya. Kalau di sini dikatakan bil madinati, maka artinya bukan dengan tapi di. Jadi saya sedang tinggal di kota ini, atau saya sedang tinggal di sebuah kota. Jadi berbeda dengan contoh yang pertama. Ya, ini ada beberapa contoh, mungkin bisa dianalisa sendiri mana yang fi'il, mana yang isim, mana yang harf. Oke. Ya, mungkin itu dari kami. Jikalau ada salahnya, kami memohon maaf.